إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada para jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Bertakwa kepadanya dan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari perkara-perkara yang dilarang olehnya. Menjadikan ketakwaan sebagai benteng antara diri kita dengan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita menjadi orang yang selamat di kehidupan dunia dan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat sana. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita berada di dunia sebagaimana ayah ibu kita, nenek moyang kita, Nabi Adam alaihi salam dan ibunda Hawa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tinggal di dunia. Maka dalam kehidupan dunia manusia berjalan di atas kehidupannya masing-masing, menjalani setiap kegiatannya masing-masing, sehingga manusia berusaha untuk menuju suatu tujuan berupa keinginan kuat menuju kebahagiaan ataupun tujuan yang menjadi sebuah kemuliaan. Ma'asyar muslimin rahimani rahimakumullah. Namun dalam kehidupan dunia manusia terbagi menjadi dua. Ada orang yang bisa menikmati momennya ketika dia hidup di dunia sehingga dia mendapatkan banyak kebaikan. Ada pula orang yang menikmati ruwetnya kehidupan di dunia sehingga hidupnya ruwet terus. Orang-orang yang tidak memahami tentang hakikat kehidupan dunia, hukum asalnya ia adalah orang yang pasti ruwet dalam kehidupan dunianya. Betapa banyak orang-orang yang Allah luaskan dunianya akan tapi dia tetap pusing dengan dunia tersebut. Pepatah penyair terdahulu mereka mengatakan dalam sebuah syair mereka yang sangat indah, yang maknanya adalah orang yang kecil ingin menjadi besar. Orang yang besar berangan-angan seandainya ia masih kecil. Pengangguran ingin mendapatkan pekerjaan, sedangkan orang yang bekerja mengumpati pekerjaannya, mencela pekerjaannya, mengeluh tentang pekerjaannya. Yang punya harta merasa lelah untuk menjaganya, sedangkan si miskin menginginkan harta yang melimpah ruah baginya. Inilah kehidupan dunia. Orang fakir kelelahan mencari dunia, sedangkan orang kaya kelelahan dalam menjaga hartanya. Orang yang membatasi kenikmatan dunia hanya sebatas kenikmatan semu, baik jabatan, kedudukan, harta, wanita ataupun yang lainnya, adalah orang yang sedang mencari masalah dalam kehidupannya sehingga ia tidak menemukan ketenangan. Yang ada adalah keruwetan demi keruwetan, masalah demi masalah, problematika hidup yang tidak pernah selesai. Inilah orang yang pertama, yaitu orang yang ruwet kehidupannya, ribut
kehidupannya dengan urusan dunia, dan ia tidak akan pernah bisa beristirahat sampai benar-benar ia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Orang yang kedua adalah orang yang bisa menikmati momen-momen ketika dia hidup di dunia. Dan ini adalah orang-orang yang langka lagi jarang. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mensabdakan kepada kita, bersabda kepada kita tentang kondisi dunia. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Innad dunya halwatun khadirah. Dunia itu sesuatu yang manis lagi hijau. Hijau itu artinya sangat indah untuk dipandang, sangat indah untuk dimiliki. Wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan Allah yang menjadikan kalian sebagai pengurus dunia ini. Coba bayangkan, Allah sudah bentangkan kenikmatan dunia, dan Allah pula yang memerintahkan kepada kita untuk menjadi pengurusnya dunia. Lihat, Allah sediakan kita sebuah tempat yang indah plus godaannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fanzuru kaifa ta'malun. Maka lihatlah bagaimana kalian beramal. Kenapa yang harus dilihat adalah amalan kita? Karena amalan kita adalah penentu apakah kita menjadi penikmat dunia ataukah kita justru menjadi orang yang ruwet terhadap urusan dunia atau ruwet dengan kehidupan dunia. Maka berkacalah masing-masing diri kita kepada amalan-amalan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang penikmat dunia, dia memahami konsep kehidupan di dunia, sehingga dia berhati-hati dalam melangkah agar supaya dia tidak terjerembab ke dalam keburukan, kefanaan, kenistaan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia bisa menikmati dunia itu di atas kebaikan demi kebaikan dengan lapang dada, dipenuhi pahala dan amal saleh, ketenangan hati, keluasan jiwa, keridhaan kepada Sang Pencipta, sehingga dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala yang melimpah ruah. Ringan hisabnya di sisi Allah, dimasukkan ia ke dalam surga dan ia dijauhkan dari api neraka. Bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Thaha ayat 123. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faman tabi'a hudaya faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti hidayahku, niscaya ia tidak akan pernah tersesat dan ia tidak akan pernah merasakan kesulitan hidup. Satu kuncinya jamaah, bukan kedudukan yang kita miliki, wallahi bukan. Bukan sebanyak apapun harta yang kita punya, tidak. Tapi siapa yang mengikuti hidayah, maka dia tidak akan pernah tersesat dan ia tidak pernah merasakan kesulitan hidupnya. Semua kesulitannya akan ringan. Kapan? Ketika dia mengikuti hidayah. Hidayah Allah Subhanahu wa taala ada di mana? Di dalam Al-Qur'an. Ada di mana hidayah Allah? Dalam petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam syariatnya. Oleh karenanya, kalau seandainya di antara kita banyak mengeluh, kenapa masalah kita tidak selesai? Kenapa tidak selesai? Karena problematika terus-menerus ada. Wallahi, tidak ada petunjuk terbaik dalam semua permasalahan kita kecuali permasalahan itu petunjuknya sudah ada dalam syariat. Satu pertanyaan kita adalah, apakah kita mau kembali kepada syariat tersebut sehingga kita menjadi hamba yang tunduk kepada Allah dan bisa menjalani kehidupan kita dan menikmati dunia? Orang yang menikmati dunia adalah orang yang mengikuti hidayah Allah, sehingga orientasinya terbangun untuk senantiasa mencari hidayah. Rencana-rencana amal solehnya begitu banyak dan dia berusaha untuk mewujudkannya. Ketika dia berada di bulan Dzulqa'dah contohnya, dia mengerti bulan ini adalah bulan haram. Tugas utama saya adalah meningkatkan ketakwaan dan ketaatan saya kepada Allah. Jangan sampai diwanti-wanti dirinya, jangan sampai saya melakukan kemaksiatan kepada Allah. Karena pahala dilipat gandakan, maksiat pun dosanya dilipat gandakan. Dia punya orientasi. Dzulqa'dah bentar lagi Dzulhijjah, dia kumpulkan hartanya untuk berkurban. Orientasinya dibangun. Kenapa?
Karena dia mengerti hidayah Allah tidak semata-mata datang begitu saja. Hidayah Allah itu dicari. Dia buka Quran. Mana ayat yang memerintahkan kepada saya untuk berkurban? Mana hadis-hadis yang diperintahkan oleh Nabi SAW kepada kita untuk berkurban? Dia nikmati momen itu. Dia persiapkan momen kurbannya. Oleh karenanya, jangan heran kalau ada orang yang fakir, si fakir yang mengantarkan kambingnya untuk berkurban. Dan ada pula banyak pula si kaya yang hanya mau menerima daging kurban. Mengapa dua orang ini bertentangan? Si fakir sedang menikmati kehidupan dunianya, sedangkan si kaya sedang ruwet dengan hartanya. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula setelah Dzulhijjah selesai, dia berorientasi apa yang harus dia lakukan ketika Muharram. Ketika mendekati Sya'ban, dia sudah persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan. Ketika Ramadan telah tiba, dia persiapan untuk menghadapi Syawal. Begitu terus. Kenapa? Karena orientasinya satu. Bagaimana caranya dia mengikuti hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, pertanyaan besar untuk kita semua, apakah kita berusaha untuk membangun orientasi kita di atas hidayah? Orang yang membangun orientasinya di atas hidayah, ketika Allah titipkan rezeki kepadanya, dia tahu bagaimana cara menggunakannya. Ketika Allah berikan kesehatan kepadanya, dia tahu bagaimana cara memanfaatkan kesehatan tersebut. Ketika Allah memberikan kehidupan dan kekuatan kepadanya, dia tahu bagaimana cara penggunaannya. Lihatlah betapa banyak orang-orang yang bisa menaklukkan tempat-tempat yang tinggi, gunung-gunung yang terjal, jurang-jurang yang dalam, lembah-lembah yang luas. Kakinya kuat untuk berlari, kakinya kuat untuk melangkah, namun ia tidak kuat untuk datang ke masjid. Siapa penikmat dunia? Apakah penikmat dunia adalah orang-orang bisa menikmati pemandangan yang indah? Ketika dia pulang badannya pegel semua? Apakah ketika kita bertamasya melihat pemandangan-pemandangan itu adalah hakikatnya kita sedang menikmati dunia? Maka jawabannya tidak. Setiap kali, bukankah setiap kali kita pulang dari tamasya, rekreasi, senang-senang, badan kita sakit semua? Pegel semua, capek semua, uang kita berkurang, pengeluaran kita bertambah. Apakah itu dunia yang akan kita nikmati semua? Berapa banyak langkah kaki kita ukur berjalan berkilo-kilometer, diupload di media sosial tanpa rasa malu, sedangkan sandalnya saja tidak pernah terletak di depan masjid untuk sholat 5 waktu. La haula wala quwata illa billah. Dia berjalan 10 kilometer. Namun dia tidak bisa melangkahkan kaki ke masjid yang dekat dengan rumahnya. Apakah ini adalah penikmat dunia? Tidak. Dia sedang ribut dan ruwet sama kesehatannya. Orang yang sehat dia bergunakan untuk masjid. Sehingga ketika dia sering ke masjid di waktu sehatnya, dan ketika dia tidak ke masjid, orang akan mencari dirinya. Kemana bapak ini yang biasanya ke masjid sekarang kok tidak ke masjid? Mungkin dia sakit. Coba, siapa yang menilai? Jangankan Allah Subhanahu wa taala ya Rabbul Izzati wal Jalalah, manusia saja akan menilai. Ini orang sudah sepuh, Allah kasih sehat sedikit, dinikmati dunia itu untuk datang ke masjid. Ini orang ada yang muda-muda, kakinya berotot, bisa ngangkat ini itu segala macam, tidak bisa kakinya ke masjid. Siapa yang ruwet? Apakah orang tua yang sakit tetap ke masjid, ataukah anak muda yang sehat akan tapi dia tidak bisa ke masjid? Siapa penikmat dunia? Maka bangunlah orientasi kita ma'asyarul muslimin untuk mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka kita pasti akan menikmati dunia. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, orang yang ruwet dengan kehidupan dunia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha ayat 124? Kata Allah Subhanahu wa taala,
Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yaitu dari Al-Qur'an. Kita nggak pernah membuka Al-Qur'an. Kapan kita terakhir membuka Al-Qur'an? Ramadan. Kapan kita mentadabburi Al-Qur'an? Ramadan. Bulan Al-Qur'an Ustaz, bulan Ramadan. Sisanya bukan bulan Al-Qur'an bagi kita. Kita letakkan Al-Qur'an. Kita tidak baca Al-Qur'an. Kita tidak tadabburi Al-Qur'an. Pantas kalau urusan kita ini dipersulit oleh Allah. Pantas jika seandainya waktu kita sia-sia. Pantas jika seandainya umur kita tidak berkah. Kenapa? A'radu an dzikri. Berpalingnya kita dari ingatan Allah Subhanahu wa taala, peringatan Allah Subhanahu wa taala. Di mana letaknya peringatan Allah? Di Al-Qur'an. Di sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka dia akan mendapati kehidupan yang sempit. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan, ma'isyatan dhanka bukan sempit hidupnya saja, tapi hatinya Allah persempit dulu. Allah ruwetin urusannya. Yang harusnya urusan itu mudah menjadi sulit. Urusan kecil yang harusnya selesai begitu saja menjadi besar. Kenapa ini? A'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Itu di dunia. Apa balasan di akhirat? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Orang yang dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta, padahal dia di dunia itu melihat, dia akan protes kepada Allah. Apa kata mereka? Allah berfirman dalam surat Thaha lagi, ayat 125. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta sedangkan dahulu aku melihat? Apa kata Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Ya begitulah, karena dahulu diberikan ayat-ayat kami kepadamu, kamu melupakannya. Kamu melupakan ayat-ayat Al-Qur'an. Kamu lupakan sunnah-sunnah nabimu. Seolah-olah kau tidak pernah diturunkan Al-Quran. Seolah-olah kau tidak pernah diturunkan, diutus Rasul kepadamu. Kau lupakan mereka semua. Wa kadzalikal yauma tunsa. Dan hari inilah, begitu pula hari ini kamu pun dilupakan. Dunia akhirat tidak akan pernah memihak kepada kita jika seandainya kita berpaling dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka tanamkanlah kepada diri kita, apabila kita menginginkan untuk menikmati dunia, bangun orientasi kita untuk berada di atas hidayah Allah. Jangan semata-mata kita kerja untuk mengumpulkan dunia saja. Lihat, bayangkan betapa banyak orang yang bekerja, dia tidak bisa menabung. Gajinya luar biasa. Sebenarnya gajinya luar biasa. Dia tidak bisa menabung. Dia tidak bisa berkurban. Dia tidak bisa mempergunakan hartanya untuk amal soleh. Betul atau tidak? Yang ada adalah dia ruwet tiap bulan untuk bayar cicilan. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah ngasih petunjuk kepadanya, jangan riba, jangan riba, jangan riba. Dia kerjakan riba. Karena apa? A'radu an dzikri, berpaling dari peringatanku. Dia tidak buka Quran, sehingga dia tidak tahu kalau riba itu haram. Kredit berbunga itu haram. Apa yang terjadi? Dia terjerumus ke dalamnya. Awalnya hidupnya baik-baik saja, tapi ketika dia mengikuti transaksi riba karena kejahilannya dari Al-Quran, hidupnya menjadi tidak baik-baik saja. Dan betapa banyak orang yang banting tulang bertahun-tahun hanya untuk menutupi angsurannya. Bukankah itu keruwetan dunia? Sebesar apapun gaji yang dimiliki, jika seandainya masih banyak angsuran, apa kita akan merasakan ketenangan hidup? Bagaimana cara menikmati hidup jika seandainya kita melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala? Maka semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua, sehingga kita menjadi orang yang bisa menikmati kehidupan dunia dengan bahagia, dan kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala yang banyak. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين أذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا قوي يا متين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر الدعوانا الحمد لله وأقيموا الصلاة